Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang multimedia pembelajaran interaktif. Setelah minggu kemarin kita juga membahas beberapa sub-indikator dari multimedia pembelajaran interaktif. Hari ini kita lanjutkan. Adapun capaian pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, komponen dan level interaktivitas MPI, serta menganalisis strategi penyajian MPI kaitannya dengan peningkatan motivasi secara mandiri. Dengan indikator, ini sudah kita bahas minggu kemarin, ini juga sudah, berarti hari ini akan kita bahas yaitu menganalisis strategi penyajian MPI serta kaitannya dengan peningkatan motivasi nantinya. Jadi adapun topik pembelajaran kita hari ini atau agenda yang akan kita bahas hari ini yaitu strategi penyajian MPI. Yang kedua, meningkatkan motivasi dalam MPI. Itu dua agenda yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, yang pertama kita bahas tentang strategi penyajian MPI. Jadi beberapa strategi penyajian materi dalam program MPI itu ada 4. Yang pertama ada metode drill and practice. Yang kedua ada metode tutorial. Yang ketiga ada metode simulasi, dan yang keempat ada metode games. Jadi ini adalah 4 strategi penyajian materi dalam program MPI. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, metode drill and practice. Metode ini berisi rangkaian soal-soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu. Metode soal-soal latihan ini digunakan untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, pokoknya yang berisi rangkaian soal-soal latihan. Dan biasanya sebelum mengerjakan program drill and practice ini, siswa dianggap telah mempelajari materi pelajaran tersebut terlebih dahulu. Jadi nanti metode drill and practice ini termasuk program yang sederhana, tapi walaupun dia sederhana, umpan balik dan penilaian itu tetap harus ada nantinya di dalam program tersebut. Sedangkan bentuk soalnya bisa berupa pilihan ganda, isian, atau benar salah. Sedangkan kesempatan menjawab itu bisa beberapa kali bila siswanya salah nanti. Jadi ini adalah alurnya. Yang pertama introduction section dulu, kemudian select item, kemudian diberikan question and response, pertanyaan dan respon. Setelah diberikan question and response, kemudian ada judge respon dari siswa. Kemudian ketika siswanya sudah memberikan respon, ada feedback. Setelah feedback nanti closing. Nanti dari feedback ini, kalau soal jawabannya salah, berarti nanti kembali lagi ke select item. Gitu. Tapi kalau jawabannya benar, setelah diberikan feedback jawaban benar, langsung aja closing nanti ke penutupan. Itu untuk alurnya. Yang kedua, metode tutorial. Kalau metode tutorial ini biasanya komputer itu berperan layaknya sebagai guru. Kemudian siswa itu harus bisa berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya dengan berinteraksi dengan komputer. Jadi komputer layaknya seorang guru. Jadi peran guru itu digantikan oleh komputer. Sehingga karena peran guru digantikan oleh komputer, makanya siswa itu harus bisa berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya dengan berinteraksi dengan komputer. Biasanya materi pelajaran dalam satu subtopik itu disajikan lebih dahulu, sehingga nanti setelah disajikan materinya diberikan soal latihan. Diberikan soal latihan, nanti ada respon dari siswa. Kemudian respon dari siswa itu dianalisis komputer dan siswa diberi umpan balik sesuai dengan jawabannya. Dan nanti biasanya komputer itu memberikan alternatif percabangan. Semakin banyak alternatif percabangan yang diberikan, semakin bagus nantinya, karena alternatif percabangan ini nanti dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dari siswanya. Dan program tutorial ini harus dapat menyesuaikan kecepatannya dengan tingkat kemampuan siswa. Jangan nanti metodenya terlalu cepat tapi siswanya tidak dapat mengikutinya. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan siswanya nantinya. Sedangkan untuk alurnya, yang pertama itu story section, ada penjelasan dulu, kemudian nanti ada present information, dijelaskan subtopik pembelajarannya di sini.
setelah itu diberikan question, ada judge respon nantinya, kemudian ada feedback or remediation. Kalau feedbacknya tidak bagus, mesti nanti kembali lagi memahami subtopiknya, tapi kalau sudah nantinya langsung ke closing. Ini alurnya nanti seperti ini. Kemudian metode simulasi. Kalau metode simulasi yaitu suatu model atau penyederhanaan dari situasi atau objek atau kejadian sesungguhnya. Jadi metode simulasi ini objek atau kejadian yang tidak bisa diamati secara langsung dapat kita simulasikan menjadi uh, penyederhanaan nantinya, penyederhanaan situasi atau objek tersebut. Dan metode simulasi ini masih mengandung elemen-elemen pokok dari sesuatu yang disimulasikan. Dan metode simulasi ini memungkinkan siswa untuk memanipulasi berbagai aspek dari sesuatu yang disimulasikan tanpa harus menanggung risiko yang tidak menyenangkan. Jadi, misalkan kita mau melakukan praktikum itu tergolong praktikum yang berbahaya. Jadi, untuk menghindari risiko-risiko yang terjadi, maka kita dapat menggunakan metode simulasi ini. Kemudian, dalam metode simulasi ini, siswa seolah-olah terlibat dan mengalami kejadian yang sesungguhnya. Dan biasanya diberikan umpan balik sebagai akibat dari keputusan yang diberikan oleh siswa. Jadi nanti alurnya seperti ini, ada introductory section, kemudian ada present scenario, kemudian action required dari siswanya, kemudian nanti ada aksi juga dari siswanya, kemudian aksi yang diberikan oleh siswa itu diupdate oleh sistem, dan nanti ada penutupan. Dan jika siswanya masih belum memahami, nanti bisa diulang lagi ke present scenario nanti. Jadi nanti ini adalah siklus berulang nantinya. Terakhir, metode games. Metode games ini merupakan metode permainan yang dapat diakomodasi dalam program MPI. Jadi game di sini game edukatif ya, bukan game yang tidak ada faedahnya gitu. Jadi di sini game itu adalah game edukatif, di mana game edukatif itu berupa adventure, board, card, role playing atau quiz nantinya. Nah, karakteristik dari game ini yaitu adanya aturan atau petunjuk nantinya, adanya juga tujuan, tantangan, waktu, skor, reward, dan punishment nantinya. Reward dan punishment di sini bukan berupa hukuman, tapi nanti bisa jadi berupa pengurangan waktu, ketika kalau dia salah misalnya ada punishment berupa pengurangan waktu atau skor. Atau kalau dia benar nantinya ada reward berupa misalnya ada penambahan nyawa dan sebagainya. Itu yang disebut dengan reward dan punishment di dalam metode games nantinya. Alurnya seperti ini, ada introductory section, kemudian ada present scenario, kemudian ada action required, nanti setelah action itu ada student acts nantinya, kemudian ada opponent reaction, kemudian setelah diberikan student acts dan opponent reaction, kemudian sistem update, kemudian baru closing. Kemudian ada sistem update ini bisa lagi kembali ke present scenario nantinya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang strategi penyajian MPI, di mana ada 4 metode di sana, yaitu ada metode drill and practice, yang kedua ada metode tutorial, yang ketiga ada metode simulasi, dan yang keempat ada metode games. Selanjutnya kita bahas agenda yang kedua, yaitu tentang meningkatkan motivasi di dalam MPI. Meningkatkan motivasi di dalam MPI, jadi sebenarnya MPI ini dimaksudkan untuk dipelajari siswa secara mandiri. Karena dipelajari siswa secara mandiri, jadi yang harus dipikirkan oleh pengembang MPI yaitu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar pada saat mempelajari MPI tersebut. Inilah yang harus dipikirkan oleh pengembang dari MPI tersebut. Kemudian, menurut teori motivasi Maloney, ada 4 hal untuk mempertahankan agar siswa tetap termotivasi dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama ada tantangan, yang kedua ada keingintahuan, yang ketiga ada kontrol, dan yang keempat ada fantasi. Jadi untuk meningkatkan motivasi itu 4 hal ini harus ada di dalam pembelajaran tersebut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, tantangan. Tantangan itu siswa harus diberi tantangan dalam MPI. Tantangannya ini disesuaikan dengan tingkat siswanya.
Yang kedua, materinya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, nanti disesuaikan lagi dengan capaian pembelajarannya. Yang kedua, tujuan dari tantangan ini harus disampaikan di awal sekali. Jadi pemberian tantangan ini tujuannya buat apa gitu. Dan yang keempat, menambah tingkat kesulitan ketika kemampuan meningkat. Jadi kalau soal yang kita berikan itu terjawab semuanya oleh siswa, maka kita harus menambah tingkat kesulitan. Jangan memberikan soal yang tingkat kesulitannya sama. Jadi kalau sama itu nanti akan menjadi membosankan gitu. Jadi ketika siswa mempelajari sesuatu itu mereka tuh harus merasa tertantang nantinya. Makanya kalau mereka merasa tertantang, maka motivasi mereka itu pun akan meningkat nantinya. Yang kedua, keingintahuan. Keingintahuan siswa adalah MPI dapat dibangkitkan secara sensori dan kognitif. Kalau secara sensori, misalnya dengan memberikan efek visual atau auditory yang menarik perhatian atau mengejutkan siswa, bisa memberikan gambar atau suara nantinya yang dapat menarik perhatian. Kemudian secara kognitif, misalnya dengan memberikan informasi yang membuat penasaran karena tidak lengkap atau kontradiksi, sehingga merangsang siswa untuk berpikir menyelesaikannya. Atau secara kognitif dapat memberikan informasi yang infonya itu tidak diberikan secara menyeluruh, tapi ada yang disembunyikan informasinya sehingga itu membuat siswa nanti berpikir. Kemudian yang ketiga, kontrol. Kontrol ini juga dapat mendorong aktivitas dan interaktivitas. Di dalam MPI, kontrol ini dapat bervariasi. Misalnya bisa mengatur tingkat kesulitan, kemudian memilih materi yang diinginkan, dan mengatur waktu dan kecepatan. Jadi kontrol ini yang harus dipikirkan oleh pengembang. Bagaimana caranya mengatur tingkat kesulitan, kemudian materi apa nih yang akan dikembangkan, yang akan disajikan dalam MPI-nya, kemudian juga memikirkan waktu dan kecepatannya nantinya ketika digunakan oleh siswa. Yang keempat, fantasi. Jadi materi itu dikemas sehingga dapat memainkan emosi siswa dengan cara memberikan harapan dan kecemasan. Jadi misalnya siswa yang dapat mengerjakan soal akan diberikan harapan berupa reward. Sedangkan siswa yang menjawab salah akan diberi punishment nantinya. Tapi reward dan punishment di sini tidak berupa hadiah dan hukuman fisik, tapi bisa berupa sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan. Misalnya, kalau dia benar, maka dia akan mendapatkan reward bertambahnya nyawa atau waktunya. Tapi kalau dia salah, mungkin dia akan mendapatkan punishment berupa berkurangnya nyawa atau waktu. Ini sangat cocok digunakan untuk metode games. Oke, kita sudah membahas tentang meningkatkan motivasi di dalam MPI, yaitu ada 4 cara. Dengan cara yang pertama itu ada tantangan, yang kedua keingintahuan, yang ketiga kontrol, dan yang keempat fantasi. Jadi itu adalah 2 agenda yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian kita masuk ke kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu pada strategi multimedia pembelajaran interaktif itu ada 4 metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu ada metode drill and practice, di mana metode ini berisi rangkaian soal-soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu, yaitu biasanya mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian ada metode tutorial, yaitu pada metode ini komputer berperan layaknya sebagai guru, sehingga siswa kita harus bisa berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya dengan berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga yaitu metode simulasi, yaitu metode yang digunakan untuk penyederhanaan dari situasi objek kejadian yang sesungguhnya, di mana penggunaan metode ini dapat mengurangi risiko yang tidak menyenangkan nantinya jika dilakukan secara langsung. Dan yang keempat, yaitu ada metode games. Metode games ini merupakan permainan yang bersifat interaktif, sehingga nanti di dalam metode game ini harus ada aturan, petunjuk, tujuan, tantangan, waktu, skor, reward, dan punishment nantinya. Kemudian yang kedua yang kita pelajari hari ini yaitu tentang meningkatkan motivasi dalam MPI, di mana menurut teori motivasi Maloney ada 4
Ada 4 hal untuk mempertahankan agar siswa tetap termotivasi. Yang pertama itu ada tantangan. Pada tantangan ini harus disesuaikan dengan tingkat siswa. Kemudian pada tantangan ini materi yang diberikan tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Dan kita harus juga menjelaskan tujuan dari tantangan itu, dan pada tantangan ini kita dapat menambahkan tingkat kesulitan ketika kemampuan siswanya meningkat nantinya. Yang kedua, adanya keingintahuan. Keingintahuan ini dapat dibangkitkan secara sensori dan kognitif. Kalau secara sensori dengan memberikan efek visual atau auditori yang menarik. Kemudian secara kognitif misalnya dengan memberikan informasi yang membuat penasaran siswanya karena informasi yang diberikan tidak lengkap. Kemudian yang ketiga ada kontrol, yaitu kontrol ini biasanya akan mendorong aktivitas dan interaktivitas siswa nantinya, sehingga di dalam MPI itu perlu diberikan kontrol yang bervariasi. Yang keempat itu ada fantasi, jadi di dalam MPI itu materi itu harus dikemas sebaik mungkin sehingga dapat memainkan emosi siswa dengan cara memberikan harapan dan kecemasan. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang multimedia pembelajaran interaktif. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.